Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kabar? Kan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kita lagi bersama Ibu Siska. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Pembelajaran dimulai, kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu, mencuci tangan kalian, lalu menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri. Oke, kalian berhubung di sini masih mengalami pandemi COVID-19, kalian jangan lupa ya menerapkan 3M. Apa itu 3M? Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Oke, jika semuanya kalian sudah lakukan, sudah berdoa, sudah mencuci tangan, dan sudah menyiapkan alat tulis kalian secara mandiri, yuk kita mulai belajar. Ingat, tetap semangat belajar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Tema 7, kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini fokus pada pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, SBDP. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan tekun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Simak dan dengarkan dongeng berikut ya. Dongeng berikut berjudul Burung dan Ikan. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu.
Saat sedang memandangi biji-bijian, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatang. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Wah, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Nah, sekarang kita simpulkan yuk cerita yang barusan kalian dengarkan. Nah, di sini ada tokoh, watak, latar, dan kesimpulan amanat. Tokoh dalam cerita tersebut ada siapa saja? Ya betul, ada burung dan ikan. Bagaimana watak burung dan ikan? Watak si ikan kurang bersyukur. Nah, itu tidak boleh dicontoh. Namun, si ikan ini baik hati dan suka menolong. Nah, itu patut kalian ikuti ya. Lalu bagaimana dengan watak burung? Sama seperti ikan, burung itu kurang bersyukur. Nah, itu tidak boleh diikuti ya. Namun, burung baik hati dan suka menolong. Nah, itu harus kalian ikuti. Latar ini tempat kejadian atau tempat dalam cerita tersebut. Latarnya yaitu di hutan dan pinggiran sungai. Kesimpulan amanat dari cerita tersebut, kita harus hidup rukun dan saling menolong. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan itu? Ya betul, burung dan ikan. Nomor 2, di manakah tempat dari cerita tersebut?
di hutan dan pinggiran sungai. Nomor 3, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Ya, betul, di dasar sungai. Nomor 4, burung ingin membantu ikan dengan cara mengambilkan biji-bijian untuk si ikan. Nomor 5, ikan ingin membantu burung dengan cara mengambilkan cacing untuk si burung. Nomor 6, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka saling membantu dan menjadi sahabat. Nah, di kelas kita harus hidup rukun dengan semua teman. Apa sih manfaat hidup rukun dengan teman? Nah, manfaatnya adalah yang pertama, kalian akan mempunyai banyak teman. Yang kedua, tidak akan terjadi pertengkaran. Yang ketiga, suasana kelas menjadi aman dan nyaman. Yang keempat, terciptanya persatuan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Ingat, dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Nah, di situ ada pecahan yang dibuat Siti. Ada 1/2, 1/3, dan 1/4. Kalau kalian lihat, pecahannya, gambarnya sama besar ya. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah. Nah, di sebelah kiri kalian ada pembagian tidak sama besar. Lihat, ungunya dan putihnya tidak sama panjangnya, tidak sama besar membaginya. Nah, kalau tidak sama besar berarti bukan pecahan. Pembagian sama besar, kalian bisa lihat pembagian kanan dan kirinya itu keduanya harus sama besar. Kalau dibagi 3, tiga-tiganya harus sama besar. Kalau dibagi 4, harus sama besar juga. Jadi patokannya kalian harus perhatikan setiap pembagian harus sama besar. Nah, yang sebelah kanan merupakan pecahan setengah karena besarnya sama besar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah ada berapa bangun? Ya betul, ada 2 bangun. Bangun yang berwarna biru dan bangun berwarna putih. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Oke, kita lihat bangun yang berwarna biru itu ada 1. Nah, lalu 1 per kalian hitung ada berapa jumlah banyak bangun tersebut. Ada 1, 2, warna biru dan putih. Makanya jadinya bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 2. Yang nomor 2, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah, nah di sini ada gambar bintang. Ada 3 gambar bintang yang sama besar. Berarti banyak bangun di atas adalah betul sekali 3. Nah, yang ditanya bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, bangun berwarna biru ada berapa, Nak? Ada 1. Lalu jumlah bangun semuanya ada berapa? 3. Berarti pecahannya menjadi 1 per 3. Mudah kan?
Nah, agar kalian lebih paham, coba satu lagi soalnya. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Tetap ya nak, bangun tersebut harus sama besar. Banyak bangun tersebut ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 bangun. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Yang warna biru ada berapa nak? 1. Lalu jumlah seluruh bangun ada berapa? Ada 4. Jadi pecahannya menjadi 1/4. Mudah kan? Nah, pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Nah, seperti yang sudah Ibu terangkan sebelumnya, bahwa setiap pecahan dinyatakan pecahan jika membagi bangun tersebut bentuknya sama besar ya. Oke, kita lihat yang pertama ada 1/2. Manakah gambar yang menyatakan 1/2 yang benar? Ya, betul sekali, yang sebelah kanan. Karena kenapa? Karena pembagiannya kanan dan kiri sama besar ya. Lalu berikutnya 1/3. 1/3 gambar yang menunjukkan 1/3 yang benar yang mana? Ya, betul sekali, yang sebelah kiri, karena bentuk sepertiganya semuanya sama besar. Lalu yang berikutnya 1/4. Manakah gambar yang menunjukkan pecahan 1/4? Ya, betul sekali, yang sebelah kiri, karena ukurannya sama besar. Nah, berikutnya 1/2. Manakah yang merupakan pecahan 1/2? Ya, betul, yang sebelah kiri. Selalu ingat karena bentuknya sama besar. Untuk bangun yang 1/3 menunjukkan gambar yang mana? Ini ada 2 gambar yang benar. Nah, gambar yang pertama, gambar yang kedua. Untuk sisanya bukan termasuk pecahan karena besarnya berbeda. Ingat ya, kalau pecahan itu besarnya harus sama. Lalu gambar berikutnya 1/4. Manakah gambar yang benar menunjukkan 1/4? Ya, betul sekali, gambar sebelah kanan. Kalian hebat sekali, mudah kan? Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Nah, di sini ada gerak dasar tari kijang. Untuk gerak dasar tari kijang yang pertama yaitu berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Nah, pandangan lurus ke depan. Gerakan yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus ke bawah, jari membuka, dan posisi badan sedikit membungkuk. Gerakan yang berikutnya yaitu menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti pada gambar ya. Oke anak-anak, cukup penjelasan materi hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini membuat kalian mengerti dan paham untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari Ibu Siska. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.